warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawati, guru SMA Negeri 1 Grabagan. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Di sini saya akan menyampaikan atau mendeskripsikan best practice saya dalam tugas akhir setelah saya mengikuti kegiatan PPL. Di sini saya mengangkat judul meningkatkan motivasi belajar siswa dengan model pembelajaran problem based learning. Di sini saya menerapkan model problem based learning pada kelas 11 materi atau mata pelajaran ekonomi. Best practice saya ini perlu dipublikasikan karena di sini saya menginginkan semua guru di negeri Indonesia ini mengutamakan bahwa pembelajaran berpihak pada siswa itu sangat penting. Dan ini belajar dari situasi pembelajaran ini belajar dari situasi tentang bagaimana motivasi belajar siswa yang agak menurun. Jadi motivasi belajar siswa yang kurang, aktif belajar siswa yang kurang, sehingga siswa itu cenderung tidak aktif di dalam belajarnya. Sehingga perlunya kita menerapkan, mengimplementasikan model-model pembelajaran yang berpihak pada siswa. Misalnya yang seperti saya terapkan itu adalah problem based learning. Di sini saya akan mendeskripsikan best practice saya dengan metode STAR, yang mana di sini dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Situasinya karena siswa itu kurangnya motivasi di dalam belajar, kurangnya berpartisipasi aktif di dalam kegiatan pembelajaran, yang terbiasa siswa itu terbiasa dengan pembelajaran yang searah, yang hanya menerima dari penjelasan guru saja tanpa dia berperan aktif ikut serta di dalam sebuah pembelajaran. Karena siswa itu pada dasarnya bukan hanya objek, tapi dia adalah juga ikut menjadi subjek di dalam pembelajaran. Kemudian tantangan yang saya hadapi di dalam menerapkan mengimplementasikan PBL ini adalah karena pada saat kegiatan PPL saya berbenturan dengan kegiatan PAS dan kelas meeting yang ada di sekolah saya. Karena di sini pada waktunya anak-anak sudah mengikuti PAS, sehingga pembelajaran waktunya terbentur dengan itu, sehingga tantangannya saya harus mengambil bagaimana caranya mengambil waktu senggang anak setelah dia mengikuti PAS untuk menerapkan pembelajaran problem based learning ini. Dan tantangan yang berikutnya itu adalah anak yang tidak terbiasa dengan berperan aktif. Anak yang apabila diskusi itu pasif, ada hanya dari satu kelas hanya ada 2-3 anak saja yang aktif, yang lainnya hanya sebagai pendengar setia dari teman-temannya atau bapak ibu guru yang sedang berbicara. Itu tantangan yang saya hadapi. Kemudian aksi di sini saya menerapkan model pembelajaran PBL, yang mana di dalam model pembelajaran PBL semua sintaks sudah saya terapkan. Dari awal pembelajaran saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan saya berikan, bahwa dengan PBL penilaian-penilaian yang akan saya nilai untuk anak-anak, kemudian sampai dengan saya melakukan juga dengan melakukan ice breaking kepada anak. Tujuan dari ice breaking ini juga adalah sehingga anak itu termotivasi. Oh iya, ternyata pembelajaran ekonomi itu tidak membosankan, tetapi menarik. Dengan dibekali adanya di pendahuluan itu adalah adanya ice breaking yang sudah saya lakukan. Di dalam kegiatan inti, sebelum kegiatan inti itu adalah mengorganisasikan, yaitu membentuk kelompok. Itu penting, jadi membentuk kelompok ini pun saya melakukannya secara heterogen. Tujuannya anak tidak homogen, hanya kelompok, dalam satu kelompok itu laki-laki semua, perempuan semua. Jadi di sini adanya heterogen, berbaur antara laki-laki dan perempuan di dalam satu kelompok. Setelah membagi kelompok, kemudian ke kegiatan inti, sebelum kita ke sintaknya untuk memberikan menyajikan masalah di dalam PBL ini, saya menyajikan video berbentuk Canva atau video interaktif berbentuk Canva. Tujuannya di sini juga agar anak tertarik untuk belajar ekonomi. Karena Canva itu kan banyak gambar-gambar yang menarik, tulisan yang menarik, sehingga anak tertarik untuk belajar ekonomi, sehingga motivasinya bisa terbangkit atau meningkat untuk belajar ekonomi. Setelah itu anak-anak menyajikan masalah. Setelah menyajikan masalah di sini, anak-anak berkelompok
untuk membahas permasalahan yang ada di perkelompoknya. Karena di sini saya menerapkan perkelompok dengan memberikan LKPD dan bahan ajar, yang mana setiap satu kelompok dengan kelompok yang lain itu berbeda permasalahannya. Sehingga anak itu belajar dari membaca permasalahan sehingga tahu dalam dunia nyata seperti ternyata mengkaitkan dengan materi yang sudah dia dapatkan di bahan ajar yang sudah dia dapatkan seperti apa. Setelah itu saya setelah menyajikan masalah, saya mengorganisasikan kelompok itu, saya memonitor dengan mendatangi per kelompok dari satu kelas itu. Jadi di kelas yang saya lakukan penelitian itu ada 6 kelompok. Jadi saya mendatangi dengan melakukan penilaian juga dari per kelompok itu, bagaimana kerjasamanya, bagaimana anak itu bekerja sama dengan teman dan menyajikan atau membahas permasalahan yang sudah saya berikan di dalam LKPD itu. Setelah itu anak menyajikan, setelah membahas permasalahan itu, anak di sini kemudian dia menyajikan hasilnya. Jadi dia setelah menganalisis permasalahan yang sudah saya berikan, dia analisis kemudian disajikan dalam bentuk PowerPoint atau infografis atau dalam bentuk presentasi dengan Canva. Jadi di sini menariknya, setelah saya tadi menyajikan video dengan Canva, anak ini juga akan menyajikan hasilnya juga di depan kelas di teman-temannya dalam bentuk Canva juga. Karena di sini saya berbantuan media Canva. Setelah itu anak menyajikan, mengkomunikasikan, mempublikasikan hasil kerjanya di depan kelas, dan teman-teman yang lainnya memberikan presentasi atau tanggapan atau saran atau kritik. Mungkin ada pertanyaan yang belum mengerti dari teman untuk ditanyakan kepada teman yang sedang presentasi ini. Itu kemudian di tahap setelah mempresentasi itu adalah tahap evaluasi. Di sini saya sebagai fasilitator di dalam pembelajaran ini, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik memicu bahwa evaluasi yang dilakukan pada anak, sehingga dengan ini saya bisa mengontrol apakah materi dengan PBL ini anak-anak bisa mengerti dari konsep sebenarnya apa itu APBN, bagaimana pemasukan, pengeluaran APBN, bagaimana mekanisme dari APBN, fungsi-fungsi dari APBN itu, sehingga saya dari bahan-bahan ajar yang sudah saya berikan dan permasalahan yang sudah dibahas oleh siswa itu saya tanyakan di dalam tahap evaluasi. Kemudian di tahap penutup di sini saya juga memberikan kuis. Jadi penilaian dari materi, evaluasi penilaian formatifnya yaitu dengan aplikasi kuis. Di sini aplikasi kuis ini juga agar anak tertarik. Ternyata kita melakukan penilaian evaluasi ini juga bisa loh dengan bermain, yaitu dengan bermain kuis. Kemudian setelah itu tidak lupa juga di dalam tahap pembelajaran ini, yaitu yang terakhir, yaitu memberikan kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan dari materi apa yang sudah didapat, dari materi APBN apa yang sudah didapatkan setiap anak. Ada beberapa anak perwakilan untuk mengulaskan kesimpulan apa yang sudah dia dapat di dalam pembelajaran ini. Kemudian yang terakhir yaitu dengan melakukan refleksi. Refleksi ini adalah penting untuk dilakukan di dalam setelah proses pembelajaran. Dengan kita melakukan refleksi, otomatis kita bisa memperbaiki untuk pembelajaran kita berikutnya. Refleksi ini saya lakukan dengan menggunakan aplikasi Padlet, sehingga semua siswa di dalam satu kelas bisa mengutarakan perasaannya, bisa memberikan saran atau kata-katanya di dalam Padlet ini. Kemudian setelah itu pembelajaran sudah selesai dan alhamdulillah motivasi belajar anak di dalam model PBL ini meningkat. Dari yang pertemuan pertama motivasinya 70%, di pertemuan kedua motivasinya meningkat menjadi 90%. Begitu juga dengan hasil belajar anak dengan metode kuis ini juga anak semakin meningkat, yang mana dari anak yang semulanya hanya 60% melampaui KKM menjadi 80% dia melampaui KKM setelah saya menerapkan model pembelajaran PBL. Ini adalah cerita sekilas saya di dalam melakukan mengimplementasi pembelajaran PBL dalam mata pelajaran ekonomi materi APBN kelas 11 di SMA Negeri 1 Grabagan. Terima kasih telah menyaksikan best practice saya. Terima kasih, saran dan kritik sangat dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.